Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anak Agung Triarta Lestari. Saya akan bercerita tentang kisah seorang pemburu yang bernama Lubdaka. Kalian tahu tidak cerita ini? Pasti sudah tidak sabar menunggu ceritaku ya? Baiklah teman-teman, kita mulai ceritanya. Duduk dan dengarkan dengan baik. Cerita ini diambil dari Kekawin Siwaratri Kalpa yang dikarang oleh Empu Tanakung dengan judul Lubdaka dan Malam Siwaratri. Alkisah, ada seseorang yang bernama Lubdaka. Ia seorang kepala keluarga yang menghidupi keluarganya dengan berburu binatang di hutan. Hai teman-teman, kalian tahu tidak binatang apa saja yang ada di hutan? Nah, betul itu. Ada macan, gajah, babi hutan, badak, dan banyak lagi yang lainnya. Berburu binatang telah dilakukan oleh Lubdaka setiap hari selama bertahun-tahun. Hari itu, Lubdaka berburu sebagaimana biasa. Dibawanya semua peralatan seperti tombak, sumpit, dan juga panah. Akan tetapi, hari itu berbeda dengan hari biasanya. Terasa sepi, sangat sepi. Jangankan gajah, jangkrik pun tak bersuara. Hingga menjelang sore, Lubdaka belum memperoleh hasil buruan. Kasihan, ia berpikir, kalau sampai aku pulang tidak membawa hasil buruan, makan apa keluargaku di rumah? Pikiran itu membuat Lubdaka semakin bersemangat. Langkah semakin cepat dan pandangan mata awas mencari binatang buruan. Tiba-tiba Lubdaka melihat ada seekor kijang di balik semak-semak. Ia langsung membidikan panahnya. Akan tetapi panah itu tak mengenai sasaran. Tanpa terasa, hari semakin gelap dan Lubdaka masih berada di tengah hutan. Hutan yang gelap, penuh binatang buas. Ngeri ya teman-teman. Lubdaka melihat ada sebuah pohon bila yang cukup tua dan tampak kokoh di pinggir telaga air yang tenang. Sebaiknya aku tunggu di atas sana. Binatang haus pasti mencari air. Itulah sasaranku, pikirnya sambil memanjat batang pohon itu. Di atas pohon, Lubdaka berusaha agar tidak tertidur karena takut bila terjatuh. Nah, agar tidak tertidur, ia memetik satu persatu daun bila dan menjatuhkannya ke bawah hingga mengenai lingga yang ada di bawahnya. Lubdaka sendiri tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam Siwaratri, di mana Dewa Siwa sedang melakukan yoga. Satu persatu daun dijatuhkan. Entah mengapa, tiba-tiba saja ia mengenang kehidupannya dan mulai menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya. Dalam kesedihan yang sangat, ia berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Aku berjanji tidak akan menjadi pemburu lagi." Lamunan panjang Lubdaka akan dosa-dosanya seolah mempercepat waktu. Baru saja ia melamun, pagi pun tiba. Wah, ternyata dosa-dosa yang pernah dilakukannya sudah terlalu banyak dan tidak bisa diingatnya satu persatu lagi dalam satu malam.
Karena sudah pagi, ia berkemas-kemas pulang ke rumahnya. Sejak hari itu, ia beralih pekerjaan sebagai petani. Tetapi petani tidak memberikannya kegesitan gerak sehingga tubuhnya gemuk, mulai kaku, sakit, kakinya reumatik, asam urat, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Waduh, sakitnya borongan. Semakin tua, Lubdaka penyakitnya semakin bertambah parah dari hari ke hari hingga ia meninggal dunia. Dikisahkan roh Lubdaka setelah lepas dari jasadnya, melayang-layang ke angkasa, ia kebingungan. Tidak tahu jalan harus ditempuh. Pasukan Cikrabala datang, hendak membawanya ke kawasan Dagomuka. "Hei pendosa, ikutlah bersamaku ke neraka. Kau harus direbus di kawah hingga hangus menjadi kerak neraka. Ha. Hardik sang Cikrabala dengan muka yang garang. Lubdaka gemetar ketakutan. Ia terkencing-kencing. Tiba-tiba saja Dewa Siwa datang mencegah pasukan Cikrabala dan bersabda, "Hai Cikrabala, memang benar semasa hidupnya Lubdaka ia telah banyak dosa. Tetapi ia telah melakukan Brata Siwaratri. Ketahuilah, ia yang melakukan Brata Siwaratri akan diampuni dosa-dosanya dan ikut bersamaku ke Siwaloka." Singkat cerita, roh Lubdaka diangkat menuju ke Siwaloka. Dan ia berbahagia di sana. Habis ceritanya. Teman-teman tahu tidak apa itu Siwaratri? Siwaratri diartikan sebagai malam Siwa karena pada hari tersebut Tuhan yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Siwa, Dewa Siwa yang tengah melakukan yoga semalam suntuk untuk melebur dosa-dosa manusia. Siwaratri dirayakan setahun sekali setiap Panglong ke-14, bulan ke-7, tahun Saka. Umat Hindu merayakan hari Siwaratri untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Di malam Siwaratri ada 3 brata yang harus dilakukan. Yang pertama, Mona, artinya tidak berbicara. Yang kedua, Jagra, artinya tidak tidur. Dan yang ketiga, Upawasa, artinya tidak makan dan minum. Ingat itu ya teman-teman, lakukan kebaikan dari sejak dini sepanjang hidup kita. Dan jangan pernah berbuat dosa atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Hindu. Semoga Sang Hyang Widi selalu memberkati kita semua. Om Namah Shivaya. Om Santi 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 Om.